Di tengah langit senja yang tenang di Amman, ketika dunia bersiap menyambut perdamaian antara dua bangsa yang telah saling melukai selama puluhan tahun, sebuah operasi rahasia tanpa bendera diluncurkan dari tempat yang tak tercatat di peta. Tak ada yang tahu siapa yang memerintahkan, tak ada yang berani menanyakan mengapa. Dan ketika dentum pertama terdengar di Gaza malam itu, satu pertanyaan menggema di balik layar diplomasi dunia. Benarkah perdamaian ini lahir dari niat baik atau dari pengkhianatan yang disembunyikan dengan nama kemanusiaan? Langit Amman sore itu memantulkan warna jingga yang lembut, seolah menandai babak baru bagi sejarah Timur Tengah. Di aula besar gedung diplomatik, deretan bendera dari puluhan negara berkibar pelan, menandakan kesepakatan damai antara dua bangsa yang selama puluhan tahun hanya mengenal kata perang. Senyum para diplomat mereka, kamera berita berkilatan. Dan di luar gedung, ratusan warga Palestina menatap langit dengan doa yang sama. Semoga hari itu menjadi akhir dari penderitaan mereka. Namun, di balik sorak bahagia itu, ada getaran aneh yang tak bisa dijelaskan. Sebuah pesan rahasia dikirimkan dari jalur komunikasi satelit ke markas besar TNI di Cijantung. Pesan itu hanya berisi beberapa kata singkat. Target bergerak. Operasi Garuda Hitam disetujui. Tak ada tepuk tangan, tak ada pengumuman resmi. Hanya ruang gelap dengan lampu redup, peta digital yang menyala, dan wajah-wajah serius prajurit berpakaian loreng tanpa lambang. Di sana, waktu seolah berhenti. Komandan operasi, seorang pria berusia 40 tahun dengan mata tajam dan suara dalam, berdiri tegak di depan layar besar. Ia menatap koordinat yang ditampilkan, wilayah antara Khan Yunis dan Rafah, daerah yang selama ini disebut tanah abu-abu, tempat tidak ada hukum yang benar-benar berlaku. Mulai malam ini, kalian tidak membawa nama negara, tidak ada pangkat, tidak ada kebanggaan pribadi. Yang kalian bawa hanya kemanusiaan, katanya perlahan namun penuh tekanan. Di luar ruangan itu, langit Jakarta diliputi mendung. Hujan turun pelan, menambah kesan sunyi yang menggantung di udara. Di sebuah rumah dinas sederhana, seorang prajurit muda bernama Arga menatap foto keluarganya sebelum berangkat. Istrinya baru saja melahirkan 2 bulan lalu. Tapi malam itu, ia harus meninggalkan semua, tanpa pamit, tanpa janji untuk kembali. Kalau aku tak bisa pulang, tolong ajarkan anak kita arti keberanian, bisiknya pelan sebelum menutup pintu. Pesawat kargo militer berangkat tanpa tanda. Tak ada pemberitaan, tak ada sorotan publik. Hanya bayang-bayang yang bergerak di atas langit gelap menuju Timur Tengah. Sementara itu, di ruang negosiasi Amman, delegasi Israel dan Palestina masih sibuk menandatangani berkas. Juru bicara PBB berdiri di mimbar. Suaranya lantang namun lelah. Hari ini kita menyaksikan sejarah. Dua bangsa yang pernah berperang kini memilih jalan damai. Tepuk tangan bergemuruh. Tapi di luar gedung itu, seorang wartawan muda asal Lebanon yang dikenal kritis merasa ada yang janggal. Ia menerima informasi bahwa ada pergerakan militer besar dari arah Laut Merah menuju wilayah Gaza. Beberapa jam sebelum pertemuan dimulai, ia mencoba mengirimkan laporan awal, namun koneksi tiba-tiba terputus. Di layar radar pertahanan Israel, sinyal tak dikenal muncul. Sebuah pesawat kecil melintas tanpa identifikasi. Petugas radar sempat kebingungan, mengira itu hanya gangguan teknis. Tapi dalam waktu kurang dari 2 menit, sinyal itu menghilang begitu saja, seperti ditelan udara. Malam kian larut. Di perbatasan Mesir, unit Kopassus yang sudah bersembunyi sejak 3 hari lalu mulai bergerak. Mereka membawa peralatan komunikasi senyap dan bahan medis darurat, bukan hanya senjata. Setiap langkah mereka diatur dengan ketelitian yang sempurna. Tak ada yang berbicara. Hanya desiran pasir yang terdengar di bawah sepatu tempur. Arga menatap rekan-rekannya. Di matanya tergambar semangat yang sama. Tidak untuk perang, tapi untuk menghentikan penderitaan yang tak pernah berakhir. Di dalam hatinya, ia tahu misi ini bukan tentang kemenangan. Ini tentang mengembalikan martabat manusia di tanah yang sudah terlalu lama berdarah. Namun jauh di tempat lain, seorang diplomat senior dari pihak Palestina berbicara dengan nada rendah melalui telepon satelit. Semua sudah sesuai rencana. Dunia akan berpikir kita menang dengan bantuan mereka. Setelah itu kita atur kembali meja perundingan. Suara di seberang menjawab pelan dalam bahasa Ibrani yang nyaris tak terdengar. Selama semua pihak diuntungkan, tidak ada yang perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Percakapan itu berakhir dengan keheningan panjang. Angin malam berhembus membawa debu padang pasir, seolah menutup rahasia besar yang baru saja dimulai. Di atas langit Gaza, bintang-bintang berkilat samar, menyaksikan pergerakan sekelompok prajurit Indonesia yang berjalan tanpa nama, membawa harapan di tengah kebohongan yang perlahan menjerat dunia. Dan malam itu, dunia masih percaya bahwa perdamaian tinggal sejengkal lagi, padahal sebuah badai sudah mulai bergerak. Senyap, dingin, dan tak terlihat. Malam itu langit di atas Laut Merah tampak kelam, seolah menelan segala bentuk cahaya. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Hanya kegelapan yang pekat, seperti tirai tebal yang menutupi sesuatu yang tak ingin dilihat dunia. Di bawah kegelapan itu, sebuah pesawat kargo militer tanpa tanda pengenal meluncur senyap, membelah udara tanpa suara. Di dalamnya, 12 prajurit Kopassus duduk dalam diam. Tak ada percakapan, hanya napas berat yang terdengar di sela suara mesin pesawat. Lampu kabin meredup, memberi bayangan merah di wajah-wajah mereka yang tegang. Harga duduk di deretan tengah, menatap pergelangan tangannya. Sebuah kalimat kecil terukir di sana. Tulisan istrinya dengan spidol hitam sebelum ia berangkat. Pulangkan doamu, bukan tubuhmu. Komandan operasi, Letnan Kolonel Baskara, berdiri di depan kabin sambil menatap layar kecil berisi peta digital. Jalur penerbangan mereka tak biasa. Melewati celah antara radar Arab Saudi dan Yordania, lalu melintasi Gurun Sinai menuju Gaza. Rutenya mustahil bagi penerbangan biasa, tapi malam itu mereka harus membuat yang mustahil menjadi nyata. 12 menit lagi, kita masuk zona hitam. Matikan semua alat komunikasi pribadi, perintah Baskara tegas. Satu persatu, prajurit mematikan perangkat kecil di saku mereka. Tak ada yang berani melawan instruksi itu. Dalam operasi senyap seperti ini, satu sinyal saja bisa berarti kematian bagi seluruh tim. Pesawat mulai menurunkan ketinggian. Dari luar jendela kecil, terlihat hamparan pasir luas yang seakan tak berujung. Lampu kota jauh di utara terlihat seperti titik cahaya kecil yang berkelip, mungkin perbatasan Israel. Di kegelapan itu, setiap gerakan berarti taruhan nyawa. 8 menit menuju drop zone, ujar pilot melalui intercom. Suaranya datar, nyaris tanpa emosi. Baskara memeriksa satu persatu peralatan tim. Senjata laras pendek, pelontar granat ringan, dan tas medis. Tidak ada bendera, tidak ada tanda kebanggaan militer. Semua dilepas. Misi ini tak boleh dikaitkan dengan negara manapun. Ketika pintu belakang pesawat terbuka, udara dingin padang pasir menerpa wajah mereka. Angin malam begitu tajam hingga menusuk ke tulang. Arga menggenggam erat tali parasutnya, menatap ke bawah, lautan gelap tanpa bentuk. Ia menarik napas panjang, lalu melompat ke dalam kekosongan. Satu persatu tubuh mereka meluncur turun seperti bayangan. Tak ada suara, tak ada cahaya. Mereka lenyap di telan malam. Pendaratan berlangsung sunyi. Hanya suara pasir bergeser di bawah sepatu tempur yang menjadi saksi kehadiran mereka. Di titik koordinat yang telah ditentukan, tim segera membentuk formasi. Baskara memberi isyarat tangan, dan seluruh anggota mulai bergerak menuju barat, arah perbatasan Gaza. Perjalanan darat dimulai. Mereka harus menempuh hampir 20 km, melintasi gurun tandus tanpa terdeteksi. Di kejauhan, lampu patroli Israel melintas perlahan, memantulkan cahaya biru ke langit malam. Setiap langkah diatur dengan hitungan waktu. Satu kesalahan, dan semuanya berakhir. Arga berjalan di barisan belakang, menunduk sambil menatap kompas digital kecil di lengannya. Keringat dingin menetes dari pelipisnya, meski udara malam membeku. Ia tahu, di depan sana bukan sekadar medan perang, tapi persimpangan antara hidup dan mati. Ketika mereka tiba di lembah kecil berbatu, tim berhenti untuk beristirahat sejenak. Dari tempat itu terlihat samar cahaya kota Gaza di kejauhan. Redup, tapi masih hidup. Di antara lampu-lampu itu, mungkin ada anak-anak yang sedang tidur, tak tahu bahwa pasukan dari negeri jauh datang untuk melindungi mereka. Target utama bukan menyerang, tapi mengevakuasi warga sipil di area rawan, kata Baskara lirih, memastikan pesan itu tertanam dalam benak semua. Jika tembakan pertama datang, pastikan bukan dari kita. Hening. Semua memahami arti perintah itu. Mereka bukan pembawa perang. Mereka pembawa keadilan yang tak memiliki tempat di meja politik. Namun langkah mereka tak selalu mudah. Saat malam semakin dalam, suara deru mesin kendaraan patroli terdengar mendekat.
Lampu sorot putih menelusuri gurun. Mereka segera tiarap, menempel pada pasir yang dingin. Jantung Arga berdegup cepat. Setiap detik terasa seperti menit. Suara roda kendaraan semakin dekat lalu berhenti. Seorang prajurit Israel turun berjalan pelan, menyalakan rokok. Asapnya menari di udara, tipis dan lambat. Dalam jarak 30 meter, Arga bisa melihat jelas wajah tentara itu. Muda mungkin seumuran dirinya. Mata mereka nyaris bertemu dalam kegelapan. Dalam hati Arga berdoa agar pria itu segera pergi. Tuhan menjawab. Sang tentara membuang puntung rokok dan kembali ke kendaraannya. Suara mesin kembali terdengar menjauh. Menghilang di telan malam. Semua menarik napas lega. Baskara memberi isyarat maju lagi. Waktu tak bisa menunggu. Mereka terus berjalan hingga fajar hampir menyapa. Ketika cahaya pertama menyentuh cakrawala, pasukan akhirnya tiba di titik persembunyian di pinggir kota. Dari tempat itu, mereka bisa melihat kehidupan di bawah, rumah-rumah reyot, anak-anak bermain di jalanan yang berdebu, dan di kejauhan, menara pengawas Israel berdiri seperti bayangan besi. Arga menatap pemandangan itu lama, matanya sendu. Ia teringat anaknya di rumah. Dalam hati ia bertanya, berapa banyak ayah di tanah ini yang harus pergi tanpa sempat mengucap selamat tinggal? Baskara menepuk bahunya. Kau tahu kenapa kita di sini? Tanyanya pelan. Arga menunduk, lalu menjawab dengan suara nyaris berbisik. Karena dunia terlalu sibuk berpura-pura peduli. Baskara hanya mengangguk. Kata-kata itu sudah cukup menjelaskan segalanya. Dan di saat matahari muncul di ufuk timur, langit Gaza perlahan berubah warna. Dari gelap menjadi merah keemasan. Tenang di permukaan, tapi di balik itu, badai mulai mengumpulkan tenaga. Dalam beberapa jam ke depan, dunia akan berubah. Namun malam itu tetap menyimpan rahasianya, seperti langit yang membisu, menunggu saat untuk berbicara. Pagi itu, udara Gaza terasa berat, langit berwarna abu-abu, seolah menandai sesuatu yang tak diinginkan. Burung-burung enggan terbang, dan suara anak-anak yang biasanya bermain di ganggang sempit mendadak hilang. Di kejauhan, samar terdengar deru pesawat tempur Israel memecah kesunyian yang menggantung sejak fajar. Dari balik reruntuhan bangunan tua, tim Kopassus berjongkok, menatap ke arah barat dengan pandangan tajam. Mereka telah menyusup ke jantung kota, tanpa diketahui siapapun. Misi mereka malam ini jelas, menonaktifkan sistem komunikasi militer Israel di sektor selatan Gaza, yang digunakan untuk mengatur serangan udara. Dengan memutuskan jaringan itu, mereka berharap bisa memberi ruang aman bagi ribuan warga sipil yang terjebak di tengah kota. Letnan Kolonel Baskara berdiri di tengah timnya, berbicara lirih, hampir seperti berbisik kepada angin. Target ada di gedung komunikasi 3 blok ke utara. Kita punya waktu 20 menit sebelum patroli berganti. Setelah itu semua harus keluar. Arga mengangguk cepat. Jantungnya berdetak kencang bukan karena takut, tapi karena sadar betapa kecil kemungkinan mereka keluar hidup-hidup. Mereka bergerak cepat di antara lorong-lorong sempit, melompati dinding bata yang setengah runtuh. Aroma asap dan debu bercampur menjadi satu. Beberapa warga sipil menatap dari balik jendela, bingung melihat sosok-sosok asing berseragam hitam tanpa tanda pengenal. Seorang ibu tua sempat berbisik pelan. Kalian bukan dari sini, kan? Arga hanya menunduk, memberi isyarat agar ia berlindung. Kami hanya ingin menolong, katanya singkat. Begitu mereka tiba di gedung target, suasana berubah mencekam. 2 tentara Israel berjaga di pintu masuk. Baskara memberi isyarat tangan. Dalam hitungan detik, 2 tembakan senyap dilepaskan. Tubuh para penjaga itu ambruk tanpa suara. Operasi berjalan sempurna, hingga alarm di menara sebelah mendadak berbunyi. Kontak, mereka tahu kita di sini. Teriak salah satu anggota tim. Ledakan keras mengguncang lantai, pecahan kaca berterbangan, dan suara senapan otomatis memecah udara. Arga berlindung di balik dinding, membalas tembakan dengan cepat. Suara peluru seperti hujan logam yang menembus segala arah. Asap tebal memenuhi ruangan membuat pandangan kabur. Tim 2, aktifkan alat pengacak sinyal sekarang. Seru Baskara melalui komunikasi jarak pendek. Sinyal digital berbunyi singkat. Dalam hitungan detik, jaringan komunikasi militer Israel di sektor itu padam total. Lampu-lampu di menara kontrol mati. Radar membeku dan sistem drone berhenti di udara. Di luar gedung kekacauan pecah. Pasukan Israel berusaha membalas tapi tanpa koordinasi. Warga sipil panik.
berlarian mencari perlindungan. Di tengah hiruk-pikuk itu, beberapa prajurit Kopassus memandu anak-anak keluar dari zona bahaya. Tak ada yang tahu mereka siapa, hanya bayangan hitam yang muncul di saat semua orang kehilangan harapan. Namun keberhasilan itu harus dibayar mahal. Ledakan mortir menghantam sisi kiri bangunan. Seorang prajurit bernama Rendra terpental dan jatuh di depan Arga. Tubuhnya penuh luka bakar, darah mengalir dari mulutnya. "Lanjutkan misi. Jangan biarkan mereka hidupkan sinyalnya lagi," katanya lirih sebelum napas terakhirnya hilang. Arga menatap jasad sahabatnya itu dengan mata berair. Ia ingin berteriak tapi tak bisa. Suaranya tercekik di tenggorokan. Baskara menepuk bahunya keras. "Kita belum selesai." "Bergerak, Arga." Dengan sisa tenaga, mereka keluar dari gedung yang mulai runtuh. Di luar sinar matahari menembus asap, membuat bayangan panjang di tanah berdebu. Mereka berlari menuju titik evakuasi. Di belakang suara tembakan dan ledakan masih menggema, seperti simfoni perang yang tak kunjung berhenti. Sementara itu, di ruang komando militer Israel, kepanikan melanda. Peta digital di layar besar menunjukkan hilangnya sinyal dari lebih dari 10 pos pengawasan. Seorang perwira muda berteriak, "Kita kehilangan jaringan komunikasi selatan." Siapa yang melakukannya? Tak ada jawaban pasti. Semua sibuk menebak. Ada yang menyebut milisi lokal. Ada pula yang mengira ini operasi internasional. Namun di dunia luar, berita mulai tersebar dengan cepat. Media asing menayangkan rekaman satelit. Beberapa pasukan misterius berseragam hitam bergerak di Gaza. Dunia geger. Beberapa jurnalis mengira mereka pasukan bayangan dari PBB. Sementara lainnya menuduh Iran, bahkan Rusia. Tak ada yang tahu kebenarannya. Hanya di satu ruangan kecil di Jakarta, beberapa pejabat tinggi menonton siaran itu dengan wajah dingin. Salah satunya berkata pelan, "Operasi Garuda Hitam berhasil." Tapi di matanya ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebanggaan. Ada rasa takut, seolah ia tahu bahwa kesuksesan ini akan menimbulkan badai baru. Di lapangan, Arga dan tim yang tersisa bersembunyi di reruntuhan masjid tua. Malam mulai turun, menutupi mereka dari pandangan musuh. Di antara puing-puing, mereka menyalakan senter kecil memeriksa amunisi dan perban. Arga memandangi langit, yang kini berubah merah oleh nyala api dari kota. Ia bergumam pelan, "Ini bukan kemenangan. Ini awal dari sesuatu yang jauh lebih besar." Baskara menatapnya, diam beberapa saat lalu berkata lirih, "Perang tak pernah benar-benar berakhir, Nak." Ia hanya berganti wajah. Jauh di tempat lain, seorang pemimpin Palestina berdiri di balkon hotel mewah di Amman, menatap berita yang sama di layar televisi. Di belakangnya seorang pria berjas hitam, utusan dari Israel, meneguk kopi dan berkata tenang, "Lihatlah, dunia percaya kita sedang bertempur habis-habisan, padahal kita sedang menulis sejarah bersama." Pemimpin itu tersenyum tipis. Sejarah selalu ditulis oleh mereka yang menang, dan kali ini, yang menang bukan mereka di medan perang, tapi kita di meja perundingan. Sementara di Gaza, langit terus membara, warga sipil berdoa di tengah puing, dan pasukan Kopassus masih bersembunyi di antara bayangan. Mereka belum tahu bahwa darah yang mereka tumpahkan malam ini akan menjadi bagian dari permainan besar. Permainan yang tak ada hubungannya dengan kemerdekaan, keadilan atau bahkan manusia. Dan ketika malam benar-benar turun, hanya satu hal yang terdengar, suara angin yang membawa debu dan doa. Langit tanah kudus kembali sunyi, tapi kali ini bukan karena damai, melainkan karena semua yang hidup sedang menahan napas, menunggu babak selanjutnya dari perang yang seharusnya sudah berakhir. Malam di Gaza berubah menjadi dingin dan menakutkan. Api dari reruntuhan gedung masih menyala, menghangatkan tubuh-tubuh yang lelah, tapi membakar hati yang mulai curiga. Arga duduk di balik dinding masjid tua, menatap wajah rekan-rekannya satu persatu. Dari 12 prajurit, kini hanya tersisa 7 orang. Mereka diam, saling menatap tanpa kata, seolah tahu bahwa misi mereka belum selesai, tapi juga tak sepenuhnya benar. Letnan Kolonel Baskara memandangi peta lusuh yang kini berlumuran debu. Di peta itu, titik merah menunjukkan lokasi terakhir mereka berhasil menonaktifkan jaringan komunikasi Israel. Ia terdiam lama, seakan mencoba memahami sesuatu yang lebih dalam dari sekadar strategi militer. Lalu perlahan ia berujar, ada sesuatu yang janggal. Jika benar jaringan musuh lumpuh, kenapa tidak ada perlawanan lanjutan? Kenapa mereka malah mundur?
Tak ada yang menjawab. Arga hanya menatap tanah, memutar ingatan pada detik-detik terakhir serangan tadi. Ia merasa sesuatu tak masuk akal. Biasanya serangan semacam itu akan dibalas habis-habisan, tapi malam ini, langit Gaza justru tenang, terlalu tenang. Dari kejauhan, terdengar azan Isya dari masjid yang masih berdiri utuh. Suara itu menggema lembut, membawa ketenangan sesaat di tengah kekacauan. Tapi tak lama keheningan itu pecah oleh suara radio komunikasi mereka yang tiba-tiba hidup kembali. Alpha One ini pusat, segera menuju titik barat daya. Evakuasi dimulai. Baskara menatap alat komunikasi itu lama. Ia tahu suara itu bukan berasal dari markas mereka di Jakarta. Frekuensi berbeda, aksen asing, dan terlalu dingin untuk suara orang sendiri. Ia mematikan radio itu pelan, lalu berkata datar, "Itu bukan dari kita." Seseorang mencoba mengarahkan kita. Arga mengerutkan dahi. Kalau bukan dari pusat, dari siapa? Baskara tak langsung menjawab. Ia hanya menarik napas panjang, lalu menatap jauh ke langit yang memerah, dari mereka yang menganggap perang ini permainan. Sementara itu, di Amman, negosiasi damai terus berlanjut dengan suasana yang justru semakin hangat. Media dunia menulis tajuk besar, "Serangan mendadak membuat Israel tersudut, Palestina dipuji dunia." Delegasi Palestina tersenyum di depan kamera, menatap kilatan blitz wartawan dengan percaya diri. Mereka berbicara tentang kemenangan rakyat, tentang keadilan dan tentang kebangkitan bangsa. Namun di balik ruang konferensi itu, di kamar hotel mewah lantai 12, dua pria duduk berhadapan, satu dari Palestina, satu dari Israel. Di meja di antara mereka tergeletak berkas perjanjian rahasia. Tidak ada media, tidak ada saksi, hanya dua pena, dua cangkir kopi, dan satu kesepakatan yang takkan pernah diketahui dunia. "Serangan itu sukses besar," ujar pria Israel sambil menyalakan rokok. "Dunia kini berpikir kalian pahlawan, dan kami korban yang kehilangan kendali. Padahal semuanya sudah sesuai rencana." Pria Palestina tersenyum tipis. "Kita sama-sama diuntungkan. Setelah ini, kalian bisa meminta lebih banyak dukungan internasional dan kami mendapat simpati besar. Semua pihak akan menatap kami sebagai kekuatan baru." Asap rokok memenuhi ruangan, menyamarkan wajah mereka yang menyimpan 1000 tipu daya. Tak ada yang berbicara lagi, tapi keduanya tahu. Perdamaian yang akan ditandatangani besok hanyalah panggung sandiwara. Sementara di Gaza, tim Kopassus semakin bingung. Mereka menerima sinyal dari seseorang yang mengaku sebagai kontak lokal Palestina, meminta mereka mengevakuasi warga dari zona timur. Tapi ketika mereka tiba, yang mereka temukan hanyalah gudang senjata. Bukan pengungsian. Arga berjalan pelan ke dalam bangunan itu. Di dalam, puluhan peti kayu bertuliskan bahasa Ibrani tersusun rapi. Di atasnya sebuah dokumen kecil tergeletak. Tanda tangan dua pihak. Satu bertuliskan nama pejabat militer Israel, satu lagi pemimpin kelompok bersenjata Palestina. Arga menatap kertas itu lama. Wajahnya memucat. "Pak, ini..." "Mereka bekerja sama," ucapnya terbata. Baskara meraih dokumen itu, membacanya dengan cepat. Setiap baris terasa seperti pisau yang menembus dadanya. "Kita bukan sedang membantu rakyat tertindas," katanya perlahan. "Kita sedang dijadikan alat politik." Kata-katanya membuat semua terdiam. Tak ada lagi semangat, tak ada lagi keyakinan. Yang tersisa hanya kebingungan dan amarah. Malam itu mereka memutuskan berpencar untuk mencari kebenaran. 2 orang dikirim untuk memantau pergerakan di utara, sementara sisanya menunggu di lokasi aman. Tapi tak lama, suara ledakan keras mengguncang langit. Api menjalar cepat dari arah timur. Tim pengintai mereka tak kembali. Arga menatap ke langit, matanya berkaca-kaca. "Kenapa? Kenapa kita disuruh mati untuk kebohongan?" Suaranya pecah, bergetar di antara asap dan debu. Baskara mendekat, menatapnya dalam-dalam. Karena dunia tak pernah peduli siapa yang benar. Mereka hanya peduli siapa yang menang. Beberapa jam kemudian, berita internasional meledak. Israel resmi menyatakan kalah dalam pertempuran singkat di Gaza dan sepakat menarik pasukannya. Dunia bersorak, Palestina disebut pemenang. PBB memuji kemenangan diplomasi. Namun tak ada yang tahu, di antara kabar itu, 7 prajurit Indonesia masih terjebak di medan perang, membawa rahasia yang tak boleh diketahui siapapun. Di Jakarta, seorang pejabat tinggi menerima pesan rahasia dari Timur Tengah. Ia membaca cepat,
lalu membakarnya tanpa ragu. Mereka sudah tahu, katanya pelan kepada asistennya. Kita harus pastikan tak satu pun dari mereka kembali. Sementara di Gaza, Arga dan timnya terus bertahan. Dalam hati kecilnya, ia masih berharap bisa pulang. Bukan untuk bercerita tentang perang, tapi untuk menatap anaknya dan berkata bahwa dunia ini masih punya kebenaran. Tapi malam itu, harapan terasa seperti ilusi. Baskara berdiri di puncak bukit kecil memandangi kota yang terbakar. Di kejauhan cahaya roket menembus langit gelap, seperti garis-garis neraka yang dilukis di cakrawala. Ia menutup matanya lalu berkata lirih, "Perdamaian hanya nama lain dari pengkhianatan yang tertunda." Dan pada malam yang sama, di gedung pertemuan Amman, kedua pihak menandatangani kesepakatan damai dengan tepuk tangan gemuruh. Kamera menyorot wajah-wajah tersenyum. Dunia bersuka cita. Namun di balik semua itu, 7 prajurit tanpa nama masih bersembunyi di tanah asing, menjadi saksi bisu dari kebohongan terbesar abad ini. Langit Gaza kembali membisu. Tapi kali ini, kebisuannya membawa pesan yang tak bisa dihapus waktu, bahwa kebenaran terkadang lebih berbahaya dari perang itu sendiri. Pagi itu, Gaza sunyi dalam cara yang aneh. Tidak ada suara ledakan, tidak ada teriakan. Hanya angin yang berhembus membawa aroma debu dan besi, menyapu puing-puing bangunan yang kemarin menjadi saksi perang paling singkat namun paling kelam dalam sejarah. Langit tampak biru pucat, tapi di bawahnya dunia masih abu-abu. Arga berdiri di antara reruntuhan masjid, tempat mereka berlindung semalam. Debu menempel di wajah dan seragamnya yang sudah robek. Ia menatap jauh, ke arah kota yang kini hanya tinggal rangka beton dan arang. Beberapa warga mulai keluar dari persembunyian, menatap sekeliling dengan pandangan kosong. Tak ada yang tahu apakah mereka menang atau kalah. Mereka hanya tahu, perang sudah lewat, tapi rasa sakitnya tetap tinggal. Letnan Kolonel Baskara berjalan perlahan mendekati Arga. Wajahnya keras, tapi matanya menyimpan kelelahan yang sulit disembunyikan. "Kita harus keluar malam ini," katanya datar. "Jalur barat masih terbuka. Kita bisa menyeberang ke Mesir lewat terowongan lama." Arga menatapnya. "Lalu setelah itu apa, Pak? Kita pulang. Melapor pada siapa? Kita bahkan tak tahu siapa musuh kita sebenarnya." Baskara menatap tanah, tak menjawab. Ia tahu pertanyaan itu tak punya jawaban. Yang mereka jalani bukan misi militer biasa. Mereka telah dijebak dalam permainan yang lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Malam itu tim Kopassus yang tersisa berbaris pelan menembus reruntuhan kota. Mereka berjalan tanpa suara. Hanya langkah sepatu yang menapak debu dan suara napas yang berat. Di setiap sudut, mereka melihat wajah-wajah yang hancur. Anak-anak menangis di sisi ibu mereka yang tak bergerak, para lelaki yang mencoba menggali tubuh keluarganya dari bawah batu. Dunia menyebut ini kemenangan, tapi bagi mereka, ini adalah kuburan terbuka. Arga berhenti di depan seorang anak kecil yang duduk di pinggir jalan, menatap boneka compang-camping di tangannya. Bocah itu menatapnya dengan mata yang lelah, terlalu tua untuk usianya. Arga jongkok, mengulurkan sepotong roti kering. "Ini, makanlah," ucapnya pelan. Anak itu menerima tapi tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Arga lama, lalu menunjuk ke dada prajurit itu. "Kau bukan dari sini, kan?" Arga terdiam. Ia ingin menjawab, tapi tak tahu harus berkata apa. Akhirnya ia hanya tersenyum samar. "Tidak, nak. Aku hanya datang untuk menolong." Bocah itu menatapnya lagi, lalu berbisik lirih, "Kalau begitu, tolonglah dirimu juga." Kata-kata itu menggema di kepala Arga sepanjang perjalanan. Malam menjelang ketika mereka tiba di pinggiran kota, di dekat terowongan lama yang dulunya digunakan untuk penyelundupan barang. Baskara memberi aba-aba berhenti. Ia memeriksa peta sekali lagi, lalu menatap anak buahnya satu persatu. "Begitu kita masuk, tidak ada jalan kembali. Kita tak lagi prajurit, kita hanya bayangan. Tapi lebih baik hidup sebagai bayangan daripada mati sebagai pion." Mereka mulai menuruni terowongan gelap itu. Dindingnya lembab, udara di dalamnya tipis. Lampu kecil di helm mereka menyorot jalan sempit yang berliku. Setiap langkah terdengar bergema panjang. Seakan setiap detik di sana adalah perjalanan menuju ketidakpastian. Ketika akhirnya mereka muncul di sisi lain, matahari hampir terbit. Gurun Sinai menyambut mereka dengan udara dingin dan langit merah muda. Di kejauhan tampak titik hitam, kendaraan pengangkut yang dijanjikan kontak lokal. Tapi ketika mereka mendekat, sesuatu terasa salah. 2 mobil hitam berhenti.
Dari dalamnya keluar pria berseragam sipil, membawa senjata. Wajah mereka bukan wajah sekutu, tapi wajah orang yang tahu sesuatu. Baskara segera mengangkat senjata. Namun sebelum sempat bertindak, suara tembakan meletus dari arah bukit. Pasir berterbangan. Semua berlindung. Jebakan. Teriak Arga, pertempuran singkat pecah. Peluru menghantam batu, memercikkan debu dan darah. 2 prajurit Indonesia tumbang, sisanya bertahan di balik batu besar. Baskara menembak balik dengan akurat, tapi jumlah musuh terlalu banyak. Dalam kekacauan itu, Arga sempat melihat salah satu pria berseragam sipil berbicara melalui radio dengan aksen yang jelas bukan Arab. Ia mendengar satu kata yang membuat darahnya membeku. Jakarta. Itu bukan serangan musuh. Itu pembersihan jejak, Pak. Arga berteriak sambil berlari mendekati Baskara. Mereka dikirim oleh orang kita sendiri. Baskara sempat menoleh, namun belum sempat menjawab, peluru menghantam bahunya. Ia jatuh menahan darah yang mengucur deras. Pergi, Arga, katanya lirih. Kau harus keluar dari sini. Dunia harus tahu. Arga menatapnya, ragu, tapi Baskara menatap balik dengan sorot tajam yang tak bisa dibantah. Dengan gemetar, Arga berlari ke arah bukit. Tembakan masih berdesing di belakangnya, tapi ia terus berlari hingga tubuhnya nyaris roboh. Ia menatap sekali lagi ke belakang dan melihat Letnan Kolonel Baskara berdiri tegak di tengah gurun, menembakkan peluru terakhirnya sebelum ledakan besar menelan semuanya. Hening, hanya angin gurun yang berdesir. Arga terus berlari hingga tak ada suara lain selain detak jantungnya sendiri. Tubuhnya penuh luka, pikirannya kacau. Tapi satu hal ia tahu pasti, mereka telah dikorbankan agar dunia tak pernah tahu siapa yang sebenarnya bermain di balik layar. Beberapa minggu kemudian, berita dunia berubah arah. Pasukan misterius di Gaza hilang tanpa jejak. Perdamaian antara Israel dan Palestina resmi tercapai. Pahlawan tanpa nama, mitos atau kenyataan, tak ada yang tahu, tak ada yang mencari. Dunia kembali tenang seolah perang itu tak pernah terjadi. Di Jakarta, upacara diplomatik berlangsung megah. Pejabat yang sama yang dulu mengirim mereka kini berdiri di podium, tersenyum lebar di depan kamera, berbicara tentang perdamaian global dan stabilitas kawasan. Tak satu pun menyebut tentang tim yang tak pernah pulang. Dan di suatu tempat di perbatasan Mesir, seorang pria berjalan sendirian di gurun. Seragamnya kotor, wajahnya penuh luka, tapi matanya masih menyala. Mata Arga, satu-satunya yang selamat dari operasi Garuda Hitam. Ia berjalan perlahan menuju perkampungan kecil, lalu duduk di pinggir jalan, menatap langit pagi yang tenang. Dalam genggamannya, ia masih membawa satu benda, dokumen yang ditemukan di gudang senjata, bukti pengkhianatan yang nyaris tak terbantahkan. Arga menatap kertas itu lama, lalu melipatnya rapi dan menyimpannya di dada. Ia berbisik lirih, "Aku berjanji, Pak, aku akan pulang. Mungkin tidak sebagai prajurit, tapi sebagai saksi." Angin berhembus membawa debu gurun, menyapu jejak langkahnya yang panjang. Dan di kejauhan, matahari mulai terbit di atas tanah, yang dulu disebut Tanah Kudus, tanah yang telah kehilangan arti suci karena manusia terlalu sibuk bermain Tuhan. 20 tahun berlalu sejak malam ketika operasi Garuda Hitam menghilang tanpa jejak. Dunia telah berubah. Di televisi, perang bukan lagi tontonan yang memekakkan telinga, melainkan sejarah yang diputar ulang dalam bentuk dokumenter berwarna dengan narasi lembut dan musik sendu di latar belakang. Sebuah studio kecil di Jakarta menyiapkan siaran khusus. Judulnya, Bayangan di Balik Perdamaian, Kisah yang Disembunyikan Dunia. Para kru sibuk menata lampu, mikrofon, dan rekaman lama yang sudah berdebu. Di kursi tengah, duduk seorang pria tua dengan rambut memutih dan bekas luka di wajahnya. Tatapannya dalam tenang, tapi di balik ketenangan itu tersimpan sesuatu yang jauh lebih berat daripada sekadar kenangan. Ia adalah Arga, satu-satunya prajurit yang selamat. Selama 2 dekade, ia hidup berpindah dari satu negara ke negara lain, menyembunyikan identitasnya di bawah nama samaran. Hari itu, untuk pertama kalinya ia bersedia bicara. Semua orang bilang kami pahlawan, katanya pelan, suaranya serak. Tapi kami bukan pahlawan. Kami hanya saksi. Saksi bahwa perdamaian bisa dibangun di atas kebohongan, dan kebohongan bisa dijaga dengan darah. Kamera menyorot wajahnya yang menua. Di tangannya masih ada lipatan kertas kusam,
dokumen yang dulu diselamatkannya dari reruntuhan gudang senjata di Gaza. Kertas itu kini berubah warna, tapi isinya tetap jelas. Perjanjian rahasia antara beberapa tokoh Palestina dan Israel dengan tanda tangan pejabat asing yang ikut menengahi, termasuk 2 nama dari Indonesia sutradara dokumenter. Itu menatapnya dalam diam. Kenapa baru sekarang Anda bicara? Arga menatap jauh ke arah jendela studio, di mana matahari pagi menembus tirai. Karena baru sekarang dunia siap mendengar, katanya lirih. Dulu kebenaran hanya membuatmu dibunuh. Sekarang kebenaran membuatmu diingat. Gambar di layar kemudian berpindah ke rekaman lama. Wajah-wajah tentara muda Indonesia, tawa kecil di tengah padang pasir, dan suara Letnan Kolonel Baskara yang samar. Kita tidak berperang untuk negara. Kita berperang agar manusia punya alasan untuk berhenti berperang. Narasi dokumenter berjalan pelan. Foto-foto lama muncul satu persatu. Pasukan yang kini tinggal nama kota Gaza sebelum hancur. Perundingan aman dengan senyum palsu di setiap wajah pejabatnya. Lalu muncul arsip rahasia yang baru dibuka oleh lembaga internasional. Salinan komunikasi satelit mencatat koordinat yang sama dengan lokasi misi Kopassus 20 tahun lalu. Semuanya cocok. Semua bukti mengarah pada satu hal. Dunia memang menutupi kebenaran. Siaran itu ditayangkan ke seluruh dunia. Dalam beberapa jam, media internasional meledak. Tagar-tagar baru muncul. Bez operasi Garuda Hitam, Lin perdamaian palsu, Winde bayangan kebenaran. Pemerintah dari berbagai negara buru-buru mengeluarkan pernyataan resmi. Beberapa menolak, beberapa diam. Tapi publik sudah berbicara. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dunia mempertanyakan bagaimana perdamaian benar-benar diciptakan. Sementara itu, di sebuah pemakaman militer yang sunyi di Cisarua, Arga berdiri di depan batu nisan tanpa nama. Di tangannya ada bunga mawar merah yang ia letakkan pelan di atas tanah. Angin sore berhembus lembut, membawa suara desir dedaunan. Ia berbicara pelan seolah kepada seseorang yang tak terlihat. Pak Baskara, dunia akhirnya tahu. Bukan semuanya, tapi cukup untuk membuat mereka berfikir. Ia tersenyum samar, dan mungkin itu sudah cukup. Langit mulai berwarna jingga. Di kejauhan terdengar azan maghrib menggema lembut, seolah menjadi penutup bagi kisah yang terlalu lama terkubur. Arga menatap ke langit, matanya berkaca. Sekarang aku pulang, bisiknya. Bukan sebagai prajurit, tapi sebagai manusia yang akhirnya bisa memaafkan. Beberapa minggu setelah siaran itu, dokumenter tersebut memenangkan penghargaan internasional. Tapi Arga tak hadir. Tak ada yang tahu kemana ia pergi setelah hari itu. Ada yang bilang ia menetap di pedesaan, mengajar anak-anak tentang sejarah dan arti damai. Ada pula yang percaya ia meninggal diam-diam, dikubur di tempat tak bernama seperti rekan-rekannya dulu. Namun di dunia maya, sebuah video muncul tiba-tiba. Hanya berdurasi 1 menit, menampilkan suara Arga yang tenang. Jika suatu hari kalian menonton film perang dan merasa bangga, berhentilah sejenak. Ingatlah bahwa di balik setiap ledakan, ada seseorang yang ingin hidup. Perdamaian bukan hasil dari pertempuran, tapi hasil dari keberanian untuk berkata cukup. Video itu berakhir dengan gambar bendera Indonesia berkibar perlahan di bawah sinar matahari gurun, disertai tulisan sederhana, Operasi Garuda Hitam. Mereka tidak pernah pulang, tapi dunia akhirnya mengerti. Dan begitu layar hitam menutup, dunia kembali hening. Tapi kali ini, keheningan itu bukan karena perang, melainkan karena manusia akhirnya belajar untuk mendengarkan.